Halo, selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Novita Simarmata, NPM 19010226. Saya dari Universitas AKBP Indomensen Pematang Siantar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang cerpen. Di sini Ibu menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Pengertian model pembelajaran CIRC, terjemahan bebas dari CIRC adalah komposisi terpadu membaca dan menulis secara kooperatif kelompok. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC, kooperatif terpadu membaca dan menulis, merupakan model pembelajaran khusus mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam rangka membaca dan menemukan ide pokok pikiran atau tema sebuah wacana. CIRC adalah sebuah model pembelajaran yang menyeluruh untuk mengajari pelajaran membaca, menulis, dan seni berbahasa pada semua jenjang satuan pendidikan. Nah, dalam metode ini ada 3 langkah penting dalam pembelajaran CIRC, yaitu yang pertama, pengenalan konsep. Dalam pengenalan konsep, guru menjelaskan bagaimana menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi, yaitu mencari ide. Untuk membuat cerpen yaitu mencari ide. Ide yang digunakan tidak harus menggambarkan cerita yang rumit. Sebagai pemula dan penulis cerpen, kamu bisa fokus pada bagaimana penampilan cerita dengan baik dengan menggunakan ide cerita yang ringan terlebih dahulu. Yang B, menulis dengan gaya sendiri. Menulis dengan gaya bahasa sendiri. Menulis dengan gaya bahasa sendiri adalah menulis dengan kemampuan yang kamu miliki sendiri. Kamu tidak perlu berusaha untuk menjadi orang lain dalam menghasilkan tulisan. Misalnya seperti ini anak-anak, kita membuat cerita cerpen itu di kehidupan nyata kita, kehidupan kita sehari-hari seperti itu. C, menentukan tema. Tema pada penulisan cerpen dibutuhkan untuk menentukan ide pokok atau gagasan pokok pada sebuah cerita. Penggunaan tema bisa mempermudah kamu dalam membuat alur cerita. Jika diibaratkan dengan sebuah bangunan, tema sama halnya dengan posisi bangunan. Tidak mungkin kan kamu mendirikan rumah tanpa membuat pondasinya terlebih dahulu. Ibarat seperti di anak-anak, maksudnya tema itu gini, kita harus membuat judul dulu tentang apa, ceritanya tentang kayak mana, sehari-hariannya gitu. Itu maksudnya. Yang D, membuat alur dan plot. Selanjutnya dalam menulis cerpen yang mudah bagi pemula yaitu membuat alur dan plot. Alur dan plot perlu kamu pikirkan sebelum kamu melangkah jauh dalam menghasilkan sebuah tulisan. Alur dan plot dalam cerita digunakan untuk menggerakkan cerita untuk mencapai maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang E, tentukan penokohan. Meski belum pernah membuat cerpen sebelumnya, pemula dapat menghasilkan sebuah karya cerpen yang bagus dengan menggunakan penokohan yang tepat. Penggunaan tokoh pada cerpen amat sangat krusial dibutuhkan. Bahkan tanpa adanya tokoh, sulit bagi pengarang untuk menyampaikan maksud dan tulisan kepada si pembaca. Tips dalam membuat penokohan yang baik dalam sebuah cerpen itu menampilkan cerita tokoh senyata mungkin. Citra yang dimaksudkan adalah watak dan karakter tokoh yang digunakan. Misalnya ada si Budi, tokohnya seperti apa, karakternya seperti apa di dalam cerita, seperti itu ya anak-anak. Yang F, menentukan latar dan settingan. Untuk membuat cerpen dengan mudah bagi pemula adalah menentukan latar atau setting peristiwa. Latar atau setting adalah segala sesuatu yang menunjukkan waktu, tempat, dan suasana yang digunakan pada cerita.
Misalnya seperti ini, kamu kan menulis ceritanya tentang kehidupan kamu sehari-hari, tempatnya di mana, waktunya kapan, seperti itu ya anak-anak. Yang G, membuat sudut pandang. Nah, tips terakhir untuk menghasilkan karya cerpen bagi pemula adalah membuat sudut pandang. Sudut pandang digunakan sebagai cara-cara pengarang untuk menampilkan penokohan dengan cara yang diinginkan pengarang. Lebih mudahnya, sudut pandang adalah cara pengarang dalam penyebutan tokoh pada cerita. Kebanyakan pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama seperti penggunaan subjek saya, aku untuk menyampaikan cerita. Yang kedua ada eksplorasi dan aplikasi. Guru menugaskan siswa untuk mengeksplor pengalaman siswa yang paling berkesan dan yang menarik. Maksudnya di sini anak-anak seperti anak-anak mempunyai pengalaman yang sangat berkesan dan menarik, bisa dibuat menjadi cerita pendek seperti itu ya. Yang ketiga, publikasi. Guru menyuruh siswa untuk menuangkan pengalaman pribadinya yang masih ada dalam pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Siswa harus menulis pengalaman yang sangat menarik agar dapat menarik minat pembaca. Seperti itu. Dan di sini ada langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut. 1. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang yang secara heterogen atau berbeda sifat. Seperti ini, anak-anak membagi kelompok, tetapi jangan ada sistem pembandingan yang pintar dengan yang pintar, yang bodoh dengan yang bodoh. Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi digabungkan yang mana yang pintar, yang mana yang kurang pintar, agar kelompok berjalan dengan baik. 2. Guru memberikan wacana atau clipping bergambar dan juga menampilkan video cerpen singkat melalui infokus di depan kelas sesuai dengan topik pembelajaran, yaitu cerpen. Di sini guru memberikan cerita cerpen melalui video dan juga ada juga di dalam gambar melalui clipping untuk mereka mengamati video dan gambarnya. Yang ketiga, siswa bekerja sama, saling membacakan dan menemukan ide pokok dan memberikan tanggapan terhadap wacana, clipping dan ditulis pada lembar kertas yang dibagikan. Yang keempat, membacakan hasil kelompok di depan kelas secara bergiliran. Setelah selesai para siswa memberikan ide pokok dan memberikan tanggapan terhadap video atau wacana clipping tersebut, para siswa akan mempresentasikan itu di depan kelas secara bergiliran. Yang kelima, guru membuat kesimpulan bersama tentang pelajaran hari ini. Tentang pendapat-pendapat siswa tadi, guru menggabungkan itu semua, merangkum, menarik kesimpulannya bagaimana pelajaran hari ini. Dan keenam, penutup. Guru menutup pembelajaran hari ini dengan mengunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa. Dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah agar siswa mampu meningkatkan pengetahuan mereka untuk membangun sekaligus menemukan hal-hal baru dan membuat pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa atau student center dalam proses pembelajaran agar lebih mengesankan dan mudah untuk diingat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun langkah-langkah konstruktivisme adalah suatu pendekatan pembelajaran memiliki langkah-langkah atau prosedur yang harus dilaksanakan agar tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Langkah-langkah dalam pendekatan konstruktivisme yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan fase untuk memberi kesempatan kepada siswa memperhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik materi pembelajaran. Yang kedua, elisitasi merupakan tahap untuk membantu siswa menggali ide-ide yang dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide mereka melalui poster tulisan yang dipresentasikan kepada seluruh siswa. Yang ketiga, rekonstruksi ide. Dalam
tahap ini, siswa melakukan klarifikasi ide dengan cara mengontraskan ide-idenya dengan ide orang lain atau teman melalui diskusi. Berhadapan dengan ide-ide lain, seseorang dapat terangsang untuk mengkonstruksi gagasannya. Kalau tidak cocok, sebaiknya menjadi lebih yakin jadi gagasannya cocok. Yang keempat itu aplikasi ide. Dengan langkah ini, ide atau pengetahuan yang telah dibentuk siswa perlu dipublikasikan pada macam-macam situasi yang dihadapi. Hal ini akan membantu pengetahuan siswa lebih lengkap, bahkan lebih rinci. Yang kelima itu review. Dalam fase ini kemungkinan siswa mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, merevisi gagasan dengan menambah suatu keterangan atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Jika hasil review kemudian dibandingkan dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki, maka akan memunculkan kembali ide-ide elisitasi pada diri sendiri. Media yang digunakan dalam metode ini yaitu media wacana atau clipping dan video cerita pendek melalui infocus, yang dimana peserta didik menonton video cerpen dan yang ditampilkan di depan dan mengamati video tersebut, sehingga peserta didik tidak mudah bosan dan lebih menarik minat siswa. Salah satu media yang tepat untuk mengajarkan menulis cerita pendek di sekolah dasar adalah dengan media gambar dan video. Baiklah, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Alasan saya menggunakan metode CIRC yaitu untuk menggunakan tim-tim kooperatif untuk membantu para siswa mempelajari kemampuan memahami bacaan yang dapat diaplikasikan secara luas. Dan juga tujuan saya menggunakan pendekatan konstruktivisme adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi atau materi pembelajaran. Konstruktivisme memiliki keterkaitan yang erat dengan metode pembelajaran penemuan atau discovery learning dan konsep belajar bermakna. Dan juga alasan saya menggunakan media gambar yaitu untuk dapat menarik daya tarik pada diri siswa, mempermudah pengertian pemahaman siswa, mempermudah pemahaman yang sifatnya abstrak. Dan juga saya menggunakan media video agar lebih dapat menarik daya minat siswa untuk belajar. Sekian dan terima kasih.